warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, my name is Fatima. I am from Physics Education 2019 Sultan Ageng Tirtayasa University. In this video, I will explain the material about the microscope and telescope. But before starting learning, let's pray together. Pray begin. Finish. In this video, learning objective that must be speed memory. 1. Know about microscope. 2. Describe the part of the microscope. 3. Calculating magnification on a microscope. 4. Knowing about telescope. 5. Explain the various telescope. 6. Calculation the magnification on the telescope. Start the property of light. Nah, sebelum ke pembahasan, kita lihat video berikut ini yuk. Akan lihat sebentar. Dilihat dengan mikroskop ini, banyak sekali cacing yang sedang bergerak-gerak. Benar, makanya harus sering cuci tangan. Jika tidak, kita tidak tahu berapa banyak kuman yang akan termakan oleh kita. Bian, tadi kan sudah aku bilang jangan main bola di jalan, nanti kena orang. Nenek, kau tidak apa-apa kan? Nenek tidak apa-apa, nenek sedang lihat cacing. Cacing? Aku tidak melihatnya. Ayo kuperiksakan untukmu. Ayo, mana tanganmu? Untuk apa ini? Aku akan mengambil kuman di tanganmu dengan kapas ini terlebih dahulu. Dengan begitu, aku bisa mengamati di bawah mikroskop ini. Ayo, sini coba kau lihat. Coba aku lihat. Banyak sekali kumannya. Coba Dian, gantian. Ih, sungguh kotor. Mikroskop sungguh hebat ya. Kuman sekecil apapun bisa kelihatan. Bagaimana mengenai video tadi? Dan kalian pernah nggak sih memiliki keinginan untuk melihat puncak gunung berapi? Kalian tahu kan jika mendekatinya bahaya semakin besar? Untuk itu, agar terlihat jelas dan juga aman, maka digunakanlah sebuah teropong. Yuk, untuk lebih lanjutnya kita bahas sama-sama mengenai mikroskop dan teropong. Bagian pertama kita akan membahas mengenai mikroskop. Apa yang kalian ketahui tentang mikroskop? Yaps, betul. Mikroskop merupakan alat untuk melihat benda yang sangat kecil agar terlihat jelas dan juga lebih besar. Selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Ada lensa okuler yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Fungsinya untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Kemudian ada tabung yang fungsinya untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ada makrometer yang fungsinya untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat. Kemudian ada mikrometer, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. Nah, selanjutnya di sini ada lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Kemudian ada revolver, adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur perbesaran lensa objektif. Ada lensa objektif, adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang akan diamati. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Kemudian ada meja preparat, yaitu bagian mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Kemudian selanjutnya ada penjepit kaca yang berfungsi sebagai pelapis objek agar tidak bergeser-geser ketika diamati. Diafragma, yaitu untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Sandi, inklinasi atau pengatur sudut,
yaitu alat atau bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Ada kaki mikroskop, yaitu sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Kemudian ada cermin, untuk memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Jenis-jenis mikroskop. Yang pertama, mikroskop cahaya, memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua ada mikroskop elektron, sebagai sumber elektron untuk memperbesar bayangan objek. Ketiga, mikroskop stereo, digunakan untuk observasi dengan perbesar rendah dari sampel yang berukuran relatif besar 3 dimensi. Kemudian yang keempat ada mikroskop Fender untuk mendeteksi benda asing atau antigen dalam jaringan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai cara penggunaan mikroskop. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis pengamatan dalam mikroskop. Yang pertama, kita akan bahas mengenai jenis pengamatan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, mikroskop memiliki dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler, di mana ukuran lensa objektif ini lebih kecil dibandingkan dengan lensa okuler. Kemudian, posisi lensa objektif ini berada di dekat benda yang akan diamati. Kemudian lensa okuler posisinya itu berada di dekat mata. Nah, jika kita perhatikan bahwa jarak fokus lensa okuler itu lebih panjang jika dibandingkan dengan jarak fokus lensa objektif. Hal ini sudah saya jelaskan tadi bahwa lensa okuler memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangan? Letakkan objek yang akan diamati di depan jarak fokus lensa objektif. Nah, di sini objek yang akan kita amati tidak boleh lebih dari 2 kali panjang fokusnya lensa objektif. Jarak dari objektif ke lensa objektif dinamakan SOB. Kemudian, membentuk proses bayangan, di mana pada mata berakomodasi maksimum, letak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada FOK dan lensa okuler. Sehingga terjadinya perbesaran bayangan oleh lensa objektif. Jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ke lensa objektif itu sendiri, sehingga rumus perbesaran lensa objektif yaitu S aksen OB dibagi SOB. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, yaitu bayangannya di sini nyata, diperbalik, diperbesar oleh lensa objektif, dan di mana akan berperan di sini nih sebagai objek lensa okuler. Oleh lensa okuler akan membentuk bayangan akhir, yaitu maya diperbesar. Nah, objek okuler ini terletak di antara FOK dan juga SOK. Nah, karena ini mata berakomodasi maksimum, maka bayangan akhirnya ini terletak di dekat mata pengamat, atau bisa kita tulis yaitu S aksen OK sama dengan negatif SN. Nah, sehingga kita peroleh bahwa untuk besaran MOB
OB yaitu S aksen OB dibagi SOK. Dan untuk MOK sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1. Nah, dari mana? Yuk kita simak dulu. Nah, untuk perbesaran lensa okuler diperoleh dari persamaan umum lensa okuler, yaitu 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK sama dengan 1 per FOK. Nah, karena di sini S aksen OK sama dengan negatif SN, ya perlu diingat ya, ini kenapa dia menjadi negatif? Karena bayangannya ini bersifat maya di depan lensa okuler, sehingga negatif. Nah, di sini S aksen OK sama dengan negatif SN, sehingga 1 per SOK dikurangi 1 per SN sama dengan 1 per FOK. Nah, tinggal pindah ruas, jadi SOK sama dengan FOK dikali SN per SN ditambah FOK. Nah, jika di sini MOK-nya sama dengan S aksen OK sama dengan SOK, maka tinggal disubstitusikan saja yang SOK-nya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa untuk perbesaran lensa okuler yaitu SN dibagi FOK ditambah 1. Nah, ini untuk perbesaran lensa okuler. Nah, untuk rumus perbesaran total yaitu tinggal dikali aja, yaitu perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk panjang mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum yaitu dari sini ya. Jadi tinggal di jumlah S aksen OB, jarak bayangan lensa objektif ditambah dengan jarak benda lensa okuler. Nah, selanjutnya yaitu mikroskop tak berakomodasi. Proses bayangannya itu sama saja dengan yang tadi berakomodasi maksimum, akan tetapi ada hal yang membedakan, yaitu untuk mata tak berakomodasi bayangan akhirnya yaitu S aksen OK-nya itu jatuh di titik tahingga, sehingga di sini kita peroleh S aksen OK-nya sama dengan tahingga. Nah, karena di sini mata dengan tak berakomodasi, karena di sini mata berada dalam pengamat tak berakomodasi, nah sehingga SOK-nya ini diganti sama FOK, yaitu terdapat perubahan jarak lensa objektif. Nah, perlu diingat ya, kalau berakomodasi maksimum dia di sininya menggunakan SOK, tapi kalau misalkan tak berakomodasi dia menggunakan FOK. Kayak gitu. Terus bayangan okulernya ini jatuh di titik tahingga. Ingat ya, kalau tak berakomodasi bayangan akhirnya ini jatuh di titik tahingga, sehingga S aksen OK sama dengan tahingga. Sehingga kita langsung peroleh saja nih jarak panjang atau jaraknya yaitu S aksen OB ditambah FOK. Kemudian untuk menentukan perbesaran lensa objektif. Nah, untuk perbesaran lensa objektif itu sama saja, yaitu perbandingan dari S aksen OB dibagi SOB. Nah, kemudian untuk perbesaran lensa okuler berawal dari rumus umum dari lensa okuler yaitu 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK sama dengan 1 per FOK. Nah, karena perlu diingat ya, S aksen OK sama dengan tahingga tinggal disubstitusikan, sehingga di sini diperoleh SOK sama dengan FOK. Nah, karena rumus awal, rumus umum MOK itu sama dengan SN dibagi SOK, maka tinggal disubstitusikan saja, sehingga MOK sama dengan atau perbesaran lensa okuler sama dengan SN dibagi FOK, sehingga dapat kita peroleh nih perbesaran total yaitu MOB dikali MOK. Nah, MOB-nya ini segini tinggal disubstitusikan saja. MOK-nya SN dibagi FOK. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Pada bagian kedua, kita akan bahas mengenai teropong. Teropong digunakan untuk melihat benda agar terlihat besar dan juga jelas. Teropong terbagi menjadi dua. Ada teropong bias sama teropong pantul. Teropong bias. Nah, teropong ini terdiri dari beberapa lensa dan bekerja berdasarkan pembiasan cahaya. Teropong bias ini terdiri dari 4 jenis teropong. Nah, yang pertama yaitu teropong bintang atau teropong astronomi. Teropong bintang ini digunakan untuk melihat bintang atau objek langit. Nah, teropong ini biasanya terdiri dari 2 buah lensa cembung. Teropong ini juga biasa disebut juga dengan teropong Keplerian karena ditemukan oleh Johannes Kepler. Selanjutnya yaitu dalam teropong bintang juga terdapat 2 jenis pengamatan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengamatan dengan mata tak berakomodasi. Nah, sama halnya dengan mikroskop, pada teropong bintang ini memiliki 2 buah lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, akan tetapi pada hal ini benda yang akan kita amati itu berada pada jarak yang sangat jauh atau tahingga. Nah, jadi ketika benda berada di titik tahingga kemudian jatuh pas di titik fokus
FOB atau biasa kita tulis bahwa FOB sama dengan S aksen OB. Nah, karena ini mata tak berakomodasi sehingga titik bayangannya itu jatuh di titik tahingga, sehingga dapat kita tulis yaitu S aksen OK sama dengan tahingga. Prinsipnya sama, yaitu seperti mikroskop, akan tetapi pada teropong ini benda yang akan kita amati berada pada titik tahingga, sehingga kita dapat peroleh nih bahwa panjangnya yaitu FOB ditambah FOK, sehingga untuk perbesaran dari mata tak berakomodasi yaitu FOB dibagi FOK. Nah, dari mana? Oke, kita cari ya. Nah, pertama saya dijelasin bahwa S aksen OB itu sama dengan FOB dan S aksen OK sama dengan tahingga karena dia di titik tak akomodasi. Nah, kita gunakan persamaan umum lensa okuler yaitu 1/SOK ditambah 1/S aksen OK sama dengan 1/FOK. Nah, tinggal diganti saja S aksen OK-nya menjadi tahingga sehingga diperoleh SOK sama dengan FOK. Kemudian, nah untuk rumus persamaan perbesaran sudut yaitu M theta sama dengan lambda sama dengan tan theta aksen dibagi tan theta. Nah, sehingga kita peroleh bahwa di sini M theta itu sama saja dengan perbesaran total pada teropong. Nah, sehingga M sama dengan FOB dibagi FOK. Nah, selanjutnya yaitu dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, prinsipnya sama saja dengan yang tadi dengan mata tak berakomodasi, akan tetapi di sini dengan mata berakomodasi maksimum sehingga jatuhnya itu di titik dekat mata normal. Ya, S aksen OK sama dengan negatif SN. Tahu kan tadi negatif kenapa? Sebelumnya sudah saya pernah bahas di mikroskop. Nah, sehingga diperoleh D-nya sama dengan FOB ditambah SOK. Kemudian didapat nih perbesarannya yaitu FOB dibagi SOK. Nah, dari mana? Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, SOB sama dengan tahingga karena bendanya ini dia berada di titik tahingga. Nah, sehingga kita gunakan rumus lensa objektif nih persamaan umumnya. Ya, tinggal disubstitusikan saja sehingga diperoleh S aksen OB sama dengan FOB. Nah, untuk mencari perbesaran itu sama saja yaitu menggunakan perbesaran sudut. Perbesaran sudut sama dengan gamma tan theta aksen dibagi tan theta. Nah, kemudian diperoleh bahwa di sini perbesaran sudut itu sama saja dengan perbesaran total teropong. Sehingga diperoleh nih perbesaran total pada teropong dengan mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan FOB dibagi SOK. Kemudian yang kedua yaitu ada teropong medan atau teropong bumi yang merupakan jenis teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda di darat ataupun di laut. Jenis teropong ini menggunakan 3 buah lensa, yaitu lensa objektif, okuler, dan juga lensa pembalik yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya yaitu pada teropong bumi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai jenis pengamatan dengan mata tak berakomodasi. Nah, itu sama aja dengan teropong bintang kan, tapi di sini ada 3 buah lensa. Nah, yang membedakan yaitu adanya lensa pembalik. Ya. Nah, sehingga kita peroleh nih bahwa untuk panjangnya itu rumusnya FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Nah, ini kenapa dia jadi 4FP? Nah, teman-teman perlu dilihat di sini bahwa dia ada R. Nah, di mana R-nya ini memiliki nilai bahwa R itu merupakan 2 kali fokusnya. Nah, sehingga karena ini 2 kali fokus, jadi 4 kali fokus pembalikan. Sehingga diperoleh D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Sehingga kita dapat nih perbesarannya yaitu FOB dibagi FOK. Kemudian untuk mata berakomodasi maksimum sebenarnya sama saja. Tapi di sini hal yang membedakan bahwa jatuhnya itu di titik dekat mata normal. Ya, sama saja. Untuk panjangnya kita peroleh FOB sama dengan 4FP ditambah SOK. Kemudian perbesaran totalnya yaitu FOB dibagi SOK. Perlu diingat ya bahwa untuk SOK itu untuk mata berakomodasi maksimum, FOK untuk mata tak berakomodasi. Penjelasannya sama aja dengan mikroskop. Selanjutnya yang ketiga yaitu teropong panggung. Teropong yang menggunakan 2 buah lensa yaitu lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa mata. Teropong ini biasa disebut dengan teropong Galileo, di mana bayangan yang dihasilkan yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Teropong prisma. Teropong ini digunakan untuk melihat objek yang jauh, tapi bayangannya tidak terbalik. Teropong ini menggunakan 2 buah lensa dan dilengkapi dengan 2 sama kaki prisma kanan, di mana fungsi prisma ini adalah untuk membalikkan gambar. Selanjutnya yaitu teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan prinsip pemantulan cahaya atau cahaya objek oleh sebuah cermin cekung atau lebih, tergantung model atau desainnya, yang fungsinya itu sama dengan lensa objektif. Nah, teropong ini tersusun atas cermin cekung, cermin datar, dan
lensa okuler. Adapun bagian-bagian yang penting nih dari teropong pantul ini atau reflektor, yaitu cermin cekung berfungsi sebagai penangkap cahaya. Cermin datar, yaitu cermin datar itu berfungsi untuk memantulkan cahaya yang berasal dari cermin cekung sebagai lensa objektif. Kemudian yang ketiga yaitu ada lensa okuler yang berfungsi sebagai bagian untuk mengamati suatu objek. Berikut ini terdapat contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 2 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 5 cm. Jika pengamat memiliki mata normal dan tanpa akomodasi, tentukan perbesaran total dari mikroskop. Jika benda yang akan diamati dari lensa objektif adalah 2,2 cm. Nah, di sini diketahui dulu nih FOB-nya 2 cm, SOB-nya 2,2, FOK-nya 5, dan titik mata dekat normal yaitu 25 cm. Yang tanyain yaitu perbesaran atau M. Nah, kita gunakan persamaan umum dari lensa objektif. Nah, habis kayak gitu tinggal disubstitusikan saja. Nah, sehingga diperoleh S aksen OB atau jarak bayangan lensa objektifnya itu 22. Nah, habis itu kita cari dulu, kan rumus perbesaran itu adalah perbesaran MOB dikali MOK. Nah, berarti cari yang MOB-nya dulu. Nah, cari MOB tinggal disubstitusikan saja. Kemudian yang dapat MOB-nya sama dengan 10. Nah, kemudian di sini kita mencari MOK. Nah, MOK itu kan rumusnya SN dibagi FOK sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sehingga kita diperoleh nih rumus perbesarannya yaitu MOB dikali MOK. Jadi M sama dengan 50. Nah, kemudian di sini ada yang nomor 2 yaitu sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dan lensa okuler. Masing-masing berjarak 4 cm dan 10 cm dari tiap titik fokus. Sebuah benda diletakkan 6 cm di bawah lensa objektif. Seseorang dengan mata normal melihat objek dengan akomodasi maksimum. Nah, hitunglah perbesaran sudut sama panjang tabung. Ingat ya, di sini dia dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, tinggal diketahui aja nih apa aja. Nah, di sini diketahuinya itu FOB-nya 4 cm, FOK 10, SN titik dekat karena dia berakomodasi maksimum itu 25 cm. SOB-nya 6 cm, yang tanyain yaitu perbesaran dan panjang tabung. Nah, kita cari dulu nih dengan menggunakan persamaan umum dari lensa objektif, sehingga diperoleh S aksen OB-nya sama dengan 20 cm. Kemudian kan yang pertama kita cari perbesaran, dimana perbesaran itu rumusnya MOB dikali MOK. Ingat, rumus perbesaran pada mata berakomodasi maksimum. Nah, sehingga diperoleh di sini M-nya sama dengan 7. Kemudian di sini untuk panjang pada mata berakomodasi maksimum pada mikroskop yaitu S aksen OB ditambah SOK. Nah, tinggal disubstitusikan saja sehingga diperoleh hasilnya yaitu 19,74 cm. Nah, kemudian di sini yang ketiga yaitu teleskop bintang atau teropong bintang yang terdiri dari dua lensa cembung. Diketahui lensa objektif memiliki fokus 20 cm dan lensa okuler memiliki fokus 5 cm. Teropong digunakan oleh pengamat nih bermata normal dengan titik dekat 25 cm. Tentukan yang A yaitu pembesaran mata tanpa akomodasi. Kemudian yang B itu panjang teleskop tanpa akomodasi. Nah, diketahui dulu kan di sini FOB-nya 20, FOK-nya 5 dan SN-nya karena dia berada pada titik dekat mata normal, jadi SN sama dengan 25 cm. Nah, kemudian yang pertama kan ditanyain perbesaran nih tanpa akomodasi. Nah, rumus perbesaran tanpa akomodasi pada teropong bintang yaitu M sama dengan FOB dibagi FOK. Nah, habis kayak gitu tinggal disubstitusikan aja sehingga hasilnya didapat 4. Kemudian untuk B, tadi udah dijelasin juga yaitu untuk panjang pada mata tak berakomodasi pada teropong bintang yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Tinggal disubstitusikan sehingga diperoleh D-nya sama dengan 25 cm. Nah, kemudian di sini ada tugas nih. Yang pertama ada tugas kelompok, yaitu tugas kelompoknya itu yang pertama kita buat kelompok dengan minimal orangnya itu 2 sampai 4 orang. Nah, di situ teman-teman
pada buat ini ya, alat peraga teropong, bebas referensinya boleh dari manapun. Kemudian tugas yang kedua yaitu ada tugas individu. Nah, di mana tugas individunya itu meresu materi yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. I hope the material presenter is easy to understand and don't forget to do the assessment. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.